Baik, jadi tadi kita sudah buktikan berdasarkan eh, kita sudah turunkan maksud saya beberapa eh, persamaan berdasarkan hukum 3 Newton. Nah sekarang kembali meninjau sistem partikel. Sekarang saya coba sedikit tambahkan atau sedikit perumit sistemnya. Misalnya saya punya 3 atau 4 atau 5, ya, atau berapapun tidak masalah. Nah suatu sistem partikel yang tersusun atas multipartikel itu Anda bisa mendefinisikan satu titik yang namanya adalah center of mass. Karena sini. Titik yang saya silang itu yang namakan center of mass. Apa yang disebut dengan center of mass? Ya, center of mass adalah titik pusat massa adalah satu titik yang dimana secara efektif kita bisa merepresentasikan semua massa dari partikel-partikel tersebut di satu titik tersebut. Jadi secara lebih formal definisi dari center of mass itu adalah sebagai berikut. Kalau masing-masing partikel tersebut saya label dengan RI, ya, R1, R2, R3, maka saya bisa mendefinisikan satu vektor posisi yang saya namakan R besar. R besar. R besar ini adalah vektor posisi dari pusat massa. Kita sebelumnya sempat menyinggung mengenai pusat massa, ya, di pembahasan mengenai gaya sentral. Jadi definisinya sama. Jadi R besar ini didefinisikan sebagai sumasi dari perkalian antara massa masing-masing partikel dengan vektor posisinya, dan itu dibagi dengan jumlah total dari massa partikel semua. Atau dengan kata lain saya bisa definisikan seperti ini. Ini adalah pusat massa, titik pusat massa, di mana M definisinya adalah jumlah partikel. Ya. Nah, nanti ketika kita belajar mengenai rigid body, benda tegar, maka sistem kita itu bukan lagi sistem yang diskrit. Adalah jenis sistem yang diskrit, terdiri atas N buah partikel. N itu bisa bernilai berapa saja, bisa 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1 juta. Ya. Tapi berapapun N-nya, dia adalah diskrit. Ketika kita berbicara mengenai benda tegar nanti, sistem yang kita tinjau adalah sistem yang kontinu. Jadi, kita tidak bisa lagi melihat partikel-partikel penyusunnya secara diskrit. Yang bisa kita lihat adalah distribusi dari massa secara kontinu. Nah, untuk kasus yang kontinu, maka total massa ini bisa juga ditulis sebagai kita mengganti integralnya dengan kita mengganti sumasi dengan integral, maksud saya integral dari dm, di mana dm pada kasus yang kontinu nanti adalah elemen massa atau massa infinitesimal. Nah, jadi center of mass itu pada kasus kontinu bisa juga ditulis sebagai integral dari R dm dibagi integral dm, di mana vektor R ini sekarang merujuk kepada vektor posisi dari massa infinitesimal yang kita ambil. Oke. Nah, pada kasus kita akan meninjau kasus yang diskrit di materi ini. Pada kasus yang diskrit, maka
masing-masing partikel, ya, masing-masing partikel akan mengalami atau akan mengalami gaya atau persamaan gaya yang tiada lain daripada gaya Newton, hukum Newton 2. Ya, kita tadi berbicara dalam konteks kita punya gaya-gaya yang bekerja pada sistem, ya, dapat diklasifikasi menjadi dua, internal dan eksternal. Jadi secara umum hukum 2 Newton itu bekerja pada masing-masing partikel. Saya tulis seperti ini. Jadi agar tidak rancu, di sini indeks I tidak melabel indeks koordinat, ya. Berbeda seperti ketika kita berbicara mengenai vektor atau basis vektor, ya. I di sini bukan merujuk kepada, bukan melabel koordinat, ya. Jadi VI di sini artinya bukan komponen vektor arah I, ya. Demikian pula FI di sini bukan komponen vektor gaya arah I, ya. Karena Anda lihat di sini saya memberikan notasi vektor pada FI. Jadi FI ini sendiri adalah vektor, bukan lagi komponen skalar dari vektor gaya, dan VI ini juga vektor kecepatan, bukan lagi komponen dari komponen skalar dari vektor kecepatan. I ini merujuk kepada partikel, pada partikel yang ke I. Jadi ini adalah persamaan yang dipenuhi oleh masing-masing partikel. Partikel yang ketiga, misalnya P3, akan memenuhi persamaan, mengalami persamaan sigma tersumasi F3 sama dengan M3 dikali dV3 dt, ya. Jadi tolong agar tidak rancu. Nah, seperti tadi kita bahas bahwa ruas kirinya gaya-gaya yang bekerja ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ini secara umum, ya. Jadi saya harus tulis FI di sini artinya gaya secara umum, ya. Mungkin agak membingungkan karena saya menggunakan notasi yang sama, tapi gaya secara umum ini dapat saya pecah menjadi dua, yaitu gaya eksternal. Oke, saya untuk satu partikel maka gaya eksternalnya ada satu gaya resultan eksternal. Ya, saya tadi mohon maaf karena notasi ini dan ini sama, agak membingungkan, ya, tentunya. Ini dibedakan, ini gaya total, ini gaya eksternal, ditambah gaya internal. Nah, untuk masing-masing partikel, misalnya P1, dia punya satu resultan gaya eksternal. Oke, lalu berapa gaya internalnya yang bekerja pada dia? Bergantung jumlah partikel pada sistem. Kalau saya punya 3 partikel, maka P1 akan punya gaya internal sebanyak 2 buah, ya, bekerja, yaitu G12 dan G13. Oke, kalau saya punya 4 partikel, maka ada G12, G13, G14. Ada 3 buah gaya internal, ya. Jadi Anda bisa ekstrapolasi untuk N buah partikel, Anda punya N-1 buah gaya internal, ya kan? Jadi di sini saya akan menuliskannya seperti ini. I saya gunakan untuk label partikel ke I. Nah, maka gaya internalnya itu ada N-1 buah. Saya tuliskan dalam bentuk sumasi J sama dengan 1 sampai N. N-nya adalah jumlah partikel. Tapi tentunya kita tahu bahwa sumasi ini tidak berjalan untuk suku partikel ke I itu sendiri. Jadi artinya saya perlu tulis J berjalan dari 1 sampai N, tapi J itu tidak sama dengan I. Paham, ya? Jadi maksudnya kalau misalnya I adalah partikel 1, I adalah 1, jadi P1, maka jumlah gaya internal adalah 2 dalam kasus ini.
G12 dan G13. Tapi tidak ada G11, ya kan? G11 adalah 0. Itu maksudnya dari summasi ini ya. Jadi ruas kiri adalah dua summasi ini, ruas kanannya sama. Nah, oke. Saya kurung dulu ini. Apa yang mau saya lakukan? Kalau saya dot produkkan kedua ruasnya, kedua ruasnya saya dot produkkan dengan VI. VI berarti adalah kecepatan dari partikel ke I. Ya. Saya dot produkkan kedua ruasnya, maka saya punya di sini atau yang ruas kiri biarkan saja dulu. Yang ruas kiri saya biarkan dulu. Ruas kanannya menjadi ada dot produk ya antar dua vektor. Nah, VI didotkan dengan derivatif dari dirinya sendiri terhadap waktu. Anda bisa menulis ini tentunya sebagai, kalau Anda tulis sebagai D per dt dari apa? Dari VI dot VI. Ini kan sama ya, kecuali bahwa sekarang ini adalah dua kalinya dia. Dengan kata lain, maka di sini harus ada setengah. Oke. Nah, VI dot VI itu kan tiada lain daripada VI kuadrat ya, atau skalar dari VI dikuadratkan. Maka ini sama dengan D per dt skalar EI kuadrat. Nah, kalau saya masukkan setengah ke dalam turunan dan massa juga saya masukkan dalam turunan, saya asumsikan massanya konstan ya. Jadi massa masing-masing partikel tidak berubah terhadap waktu, maka ruas kanan dari persamaan ini dapat saya tulis sebagai D per dt dari, kalau Anda lihat, TI. Apa itu TI? TI adalah energi kinetik dari si partikel ke I. Ya kan? TI adalah energi kinetik dari partikel I. Nah, itu di ruas kanannya. Oke, ruas kirinya masih sama, saya tulis saja. Oke,
Nah, kalau kedua ruas ini adalah sistem, atau ini adalah persamaan yang dipenuhi oleh satu partikel KI. Tentunya masing-masing partikel yang lain juga memenuhi persamaan ini, ya kan? Jadi artinya saya bisa sumasikan semua sistem ini untuk semua I. Jadi saya jalankan dari I1 sampai IN. Paham ya? Paham? Jadi semua persamaan yang dalam kurung kotak ini adalah persamaan yang dipenuhi oleh satu partikel. Kalau dalam sistem S saya punya N buah partikel, maka masing-masing partikel memenuhi persamaan yang sama, sehingga kalau saya sumasikan semuanya, saya punya di ruas kiri, kalau saya punya sumasi dari TI, maka ini adalah T total, energi kinetik dari sistem. TI adalah energi kinetik dari satu partikel. Tapi sumasi TI untuk seluruh I dari 1 sampai N, artinya energi kinetik dari P1, P2, P3, P4, P5, Pn dijumlahkan, maka saya dapat energi kinetik total dari sistem. Saya namakan T saja. Oke? Maka sekarang saya punya energi kinetik dari sistem berarti dt waktu gitu ya. Ini adalah semua yang di ruas kanan ini. Dapat saya tulis sebagai sumasi dari 1 sampai N Fi plus J tidak sama dengan I sampai N GIJ. Oke.